Sejumlah korban dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan calon pekerja migran Indonesia ilegal PT NSP Malang menuntut keadilan atas dugaan eksploitasi. Korban mengaku mendapat perlakuan kasar selama berada di penampungan PT NSP Malang. Para korban juga mendesak agar polisi segera menangkap RY, suami dari pelaku Harmin, karena diduga ikut terlibat dalam kasus TPPO dan eksploitasi. Sejumlah korban dugaan TPPO dan eksploitasi yang didampingi Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI menuntut keadilan. Para korban menuntut keadilan karena selain perlakuan kasar, para korban juga dipaksa bekerja tanpa upah di sebuah warung milik RY, suami HR, pemilik perusahaan jasa tenaga migran. Korban bekerja selama belasan jam setiap hari, selama berbulan-bulan dengan berkedok pelatihan keterampilan. Dewan Pertimbangan SBMI mengatakan bahwa selama bekerja, korban harus melakukan banyak tugas, seperti memotong puluhan kilogram bawang setiap hari, serta pekerjaan lain tanpa dibayar. Para korban juga mengaku adanya dugaan praktik penahanan dokumen asli milik para korban yang ditahan perusahaan sebagai jaminan, berupa KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, hingga ijazah asli dari sekitar 47 orang CPMI. Bersama para korban, pihaknya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan eksploitasi tersebut, termasuk berkomitmen akan terus mengawal kasus ini sampai keadilan didapatkan oleh para korban. Saat ini, teman-teman gagal berangkat yang kemarin harusnya berlebaran dengan penuh sukacita, melewati puasa dengan penuh hikmat bersama keluarga, tetapi beliau-beliau teman-teman kita ini dalam ketidakpastian, berangkat tidak, mau pulang malu, tuntutan, harapan yang tentunya dari kasus ini bisa menjadi perhatian publik bahwa dalam penempatan pekerja migran ke luar negeri sampai detik ini masih saja terjadi hal-hal yang demikian yang seharusnya dari sekian tahun menempatkan pekerja migran sejak tahun 70-an, kebijakan-kebijakan yang diharapkan kiranya bisa melindungi, tapi dalam pelaksanaannya, pengawasannya selama ini masih terjadi persoalan. Selain itu, para korban juga menuntut agar kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku untuk diproses, mengingat korban penganiayaan salah satunya Aisyah saat ini masih mengalami trauma psikis. Cuma berjalan di rumahnya Bu Hermin. Itu benar adanya. Saya di sana cuma 17 hari. Di sana nggak enak, Pak. Saya dijadikan terbang gara-gara saya cuma tanya sepele aja, saya jadi dipukul. Banyak kejadian yang nggak saya inginkan. Saya cuma ingin media hukum seberat-beratnya, saya nggak terima. Gara-gara ini bos saya juga sakit. Dia anak saya setrum di rumah sakit. Simon Alfredo melaporkan.